Jadi amlodipin aman dipakai lama-lama nggak sih? Kita bahas sama-sama. Spoiler, ternyata ada banyak bonus yang bisa bikin kamu bilang wow. Halo semuanya, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini kita akan jawab pertanyaan yang sering banget muncul. Dok, amankah kalau kita minum amlodipin dalam jangka panjang? Nah, kalau kalian penasaran, simak sampai habis karena saya bakal kasih data-data ilmiah yang bikin kamu tenang. Sebelum kita mulai, mari kita bayangkan dulu amlodipin sebagai seorang bodyguard super andal buat tubuh kita. Dia bertugas menjaga tekanan darah tetap stabil, tapi dia juga punya keahlian lain yang jarang orang tahu. Misalnya, hasil penelitian dari ALHET atau Anti-Hypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial tahun 2002 menunjukkan bahwa amlodipin sama efektifnya dengan obat antihipertensi lain dalam mencegah stroke dan penyakit jantung koroner. Bahkan, risiko stroke pada pasien yang minum amlodipin itu lebih rendah dibandingkan kelompok yang menggunakan obat lain. Jadi, kalau kamu mikir amlodipin cuma buat turunin tekanan darah, kamu salah besar. Nah, selain melindungi jantung, amlodipin juga ternyata punya sisi lembut buat ginjal loh. Penelitian oleh Bakris dan timnya di tahun 2004 itu menemukan bahwa amlodipin membantu melindungi fungsi ginjal, terutama pada pasien hipertensi yang juga punya diabetes tipe 2. Bayangkan, ginjal itu kayak filter kopi. Kalau rusak, hidup jadi berantakan. Tapi dengan amlodipin, filter ini bisa bekerja lebih optimal. Jadi nggak cuma jantung yang senang, ginjal juga ikut senyum-senyum sendiri. Lalu bagaimana soal efek samping? Banyak yang nanya, dok, katanya minum amlodipin itu lama-lama bisa bikin bengkak di kaki ya? Iya benar, edema perifer atau pembengkakan di kaki itu memang salah satu efek samping yang paling umum. Tapi tenang, ini bukan kasus bengkak yang bisa bikin kamu harus beli sepatu baru kok. Dalam penelitian Jamerson tahun 2007, kombinasi amlodipin dengan ACE inhibitor seperti enalapril, lisinopril itu bisa mengurangi insiden edema ini secara signifikan. Jadi kalau kamu merasa bengkak, coba diskusikan dengan dokter. Mungkin dosis amlodipinnya bisa dikurangi lalu ditambahkan dengan ACE inhibitor. Selain edema, kadang ada juga yang bilang, dok, saya pusing setelah minum amlodipin. Nah, ini biasanya terjadi di awal-awal pengobatan saat tubuh sedang beradaptasi. Kalau kita lihat penelitian dari Elliott and Mayer tahun 2007, samping seperti pusing atau sakit kepala ini hanya bersifat sementara dan nggak mengganggu aktivitas sehari-hari. Lagi pula, apa iya sedikit pusing itu lebih buruk daripada risiko stroke atau gagal jantung? Saya rasa enggak ya. Sekarang kita bicara soal keamanan jangka panjang. Ada penelitian Black dan timnya di tahun 2008 yang menunjukkan bahwa penggunaan amlodipin jangka panjang pada pasien dengan sindrom metabolik itu tidak meningkatkan risiko diabetes yang seringkali jadi kekhawatiran utama. Bahkan amlodipin ini lebih aman dibandingkan beberapa jenis obat antihipertensi lain dalam profil metabolik. Jadi kalau ada yang bilang amlodipin bikin kamu rentan diabetes, mitos ya. Nah, kalau kita bandingkan antara manfaat dan efek sampingnya, jelas bahwa manfaat amlodipin itu jauh lebih besar. Bayangkan, kamu minum 1 tablet kecil setiap hari, tapi mendapatkan perlindungan untuk jantung, ginjal, dan otak sekaligus. Efek samping seperti edema atau pusing itu ibarat tamu tidak diundang yang datang sesekali. Nggak pernah benar-benar bisa merusak pesta. Jadi jangan biarkan ketakutan akan hal-hal kecil menghalangi kamu dari manfaat besar yang ditawarkan. Oh iya, ada satu lagi fakta menarik dari penelitian Brown tahun 2003. Amlodipin tidak hanya efektif menurunkan tekanan darah, tapi juga memiliki efek protektif langsung pada pembuluh darah di jantung. Ini artinya selain mencegah stroke, amlodipin juga bisa bantu mencegah angina atau nyeri dada akibat penyempitan pembuluh darah. Jadi kalau kamu merasa amlodipin cuma obat biasa, kamu salah besar. Ini adalah obat multifungsi yang layak dapat bintang 5. Terakhir saya ingin mengingatkan bahwa pengobatan hipertensi itu seperti investasi saham. Kamu mungkin nggak lihat hasilnya langsung, tapi dalam jangka panjang dampaknya sangat besar. Jadi jangan ragu untuk terus konsultasi dengan dokter dan patuh terhadap pengobatan. Ingat, hidup sehat itu bukan tentang mencari kesempurnaan, tapi tentang membuat pilihan yang tepat setiap hari. Semoga informasi ini bikin kamu yakin bahwa amlodipin itu aman dan bermanfaat banget kalau digunakan jangka panjang. Jangan lupa share video ini ke teman atau keluarga yang masih ragu-ragu ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, stay healthy, stay happy, dan jangan lupa tersenyum.